Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hari Samandiai, selamat datang di podcast Padat. Pak Hari Mitra Darat. Iya, podcast BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah yang akan membahas hal menarik dan edukatif seputar transportasi darat. Dan ini dia, check this out. Podcast Padat, Pak Hari Mitra Darat. Tabe salamat lingunatai, salam sujud keranjing Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajibata. Arus. Bersama saya Mutiara Siringo-Ringo dan rekan saya. Bersama saya Muhammad Fajar Ivansyah sebagai host dalam podcast ini yang akan menemani teman-teman semua. Dan kali ini kita ditemanin oleh narasumber kita yang luar biasa ya Mbak ya. Iya betul. Bapak Kepala BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Andi Rahmatullah SEMMR. Selamat ya. siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Baik, Alhamdulillah ya Pak ya. Izin Pak, mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak secara singkat Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Muhammad Andi Rahmatullah selaku Kepala BPTD Kalimantan Tengah periode mulai 2022 sampai dengan sekarang. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sampai sekarang masih menjabat. Semoga seterusnya ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman sekalian nih masih banyak nih Pak yang belum tahu BPTD itu apa sih Pak BPTD? Ya, BPTD adalah Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu berdasarkan PM 6 2023. Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dipimpin oleh Kepala Balai. Baik. Jadi BPTD itu dipimpinnya sama kepala ya? Iya betul. Jadi bahasa itu apa itu kalau Kabalai berarti ya? Kabalai. Bapak ini Kabalai nih. Ya, Kabalai, setingkat kalau di kita karena kita kelas 2 setingkat eselon 3, ya Pak ya. Dan harapannya nanti mudah-mudahan di tahun depan kita sudah ada kepala balai kelas 1. Jadi itu setingkat eselon 2B. Jadi rencananya itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta kita ada Jogja yang kelas 3 menjadi kelas 2. Ya. Mungkin Kalimantan Tengah bisa juga jadi kelas 1 ya Pak ya? Insya Allah. Iya. Mungkin ya ini ya orang masih banyak yang belum tahu ya balai itu apa ya. Benar. Karena masih sangat-sangat ini ya apa awam itu sih, awam gitu ya, orang. karena juga baru gitu ya Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak kapan sih apa sejarahnya BPTD itu Pak? Jadi Pak. Mungkin sebelum terbentuknya Balai Pengelola Transportasi Darat dulu pernah ada di kita awalnya balai berdiri itu di 2012. Jadi pengganti dari Kanwil, karena kan di darat sendiri kita tidak ada yang di daerah ya. Kalau di laut maupun udara kan tetap masih melekat di Dijen Perhubungan Darat, laut dan udara. Jadi itu tahun 2012 kita namanya Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Jadi apa sih? Cuma dulu itu wilayah kerjanya kita lebih banyak. Jadi dulu seluruh pulau Kalimantan. Jadi kebetulan pusatnya kita di Kalimantan Tengah di 2012 itu. Terus untuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dulu masih gabung, Timur dan Utara itu dibentuk ada satuan kerja gitu. Jadi dulu orangnya masih sedikit tapi wilayah kerjanya banyak ya Pak ya. Sifatnya kayak satker gitu ya Pak mereka. Iya, satker. Terus terbentuknya kalau untuk BPTD sendiri di 2017 Pak Menteri itu mengukuhkan ada 25 balai di 25 provinsi gitu. Awalnya dulu namanya kita BPTD 16 ya. Iya. Sekarang diganti jadi BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, dan kelas 2 itu mungkin eselon 3, nanti kelas 3 eselon 4, terus yang untuk kelas 1 nanti ke depannya eselon 2B.
Baik Pak. Kemudian untuk tugas dan fungsinya BPTD sendiri itu apa ya Pak ya? Tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan terminal, UPPKB, terus pelabuhan. UPKB adalah unit penimbangan kendaraan bermotor, terus pelabuhan serta pengendalian pengawasan keselamatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Terus untuk fungsinya kita ada beberapa, diantaranya menyusun rencana program dan anggaran. Gitu. Nanti saya jelaskan terkait kita koordinasi dengan Pemda, karena kan kita untuk pembangunan di sini adalah pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah untuk wilayah kerjanya. Gitu. Terus melaksanakan pengelolaan terminal barang untuk umum, terus pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor dan pelabuhan, serta keperintisan. Terus melaksanakan kegiatan pengolahan dan pengendalian lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, serta pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta terakhir melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Baik, berarti untuk fungsi BPTD ini harus bergabung ya Pak. Ibaratkan kita collab sama instansi stakeholder kita yang biasa kita sama Jasara Harja gitu ya Pak ya. Kemudian Polda, kemudian Dinas Perhubungan ya Pak ya. Kabupaten kota. Oh iya. Terus juga walaupun kita di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu kita juga ada pelabuhan ya Pak ya. Yang mana pelabuhan itu sebenarnya transportasi di air gitu ya Pak, cuma tetap masuknya di darat ya Pak karena itu penyeberangan. Oke. Terus Pak, ini kan masih banyak nih orang awam nih masih belum tahu tuh kayak BPTD sama Dinas Perhubungan gitu kan, karena kita seragam kita sama nih Pak. Sama. Jadi masyarakat tuh masih banyak itu ngiranya itu pegawai balai itu pegawai disub gitu kan. Itu sering salah kaprah ya masyarakat ya. Mungkin bisa Pak dijelaskan Pak, itu perbedaannya apa sih Pak gitu? Jadi perbedaannya adalah kalau dari kita kan bentuk UPT di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi kita ininya ke kementerian. Jadi kalau BPTD ke kementerian, sedangkan kalau Dinas Perhubungan, kalau yang provinsi itu lingkupnya nanti ke gubernur. Itu dia wilayahnya satu provinsi. Terus kita juga di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu bisa bupati dan wali kota. Nah itu untuk atasannya. Cuma kita tetap dalam teknisnya tetap mengacu dari Kementerian Perhubungan karena kan kita selaku regulasi. Berarti nanti teman-teman nggak bingung lagi ya bedanya. Nanti bedanya itu kalau BPTD itu langsung dari kementerian. Iya, kita di bawah naungan Kementerian Perhubungan langsung. Kalau dinas itu ya di bawah langsung Pemprov. bupati atau Pemprovnya. Gubernurnya. Iya gitu betul. Ya. Baik, kemudian untuk struktur organisasi BPTD nih, apa nih ya Pak ya? Di sini kita ada tata usaha, yaitu melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Terus urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. Terkait penyusunan rencana program, kita kan memang ada beberapa pembangunan, jadi yang dilaksanakan oleh BPTD. Nah itu kita biasanya setiap akhir tahun, dari mulai akhir tahun sampai awal tahun itu mengumpulkan dinas-dinas perhubungan kabupaten kota untuk terkait pengusulan di tahun anggaran berikutnya, gitu. Nah ini nyambung untuk prasarana, kedua bidang prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Ini pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, serta pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan. Terus di samping itu sebagai informasi kita juga
Kalau BPTD wilayah terminalnya hanya tipe A, tapi sebagai informasi nanti kita juga ada terminal tipe B, walaupun itu di bawah naungan provinsi. Itu di Sampit, namanya terminal Patih Rumbih ya. Iya, betul. Terus kita ada terminal tipe B juga, namanya Nati Suka. Nati Suka ya Pak ya, Nati di Suka. Pangkalan Bun tepatnya. Pangkalan Bun, Pak. ya di Kota Waringin Barat. Terus sebagai informasi juga kita pelabuhan-pelabuhan. Nah kalau kita kan khusus pelabuhan-pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kita ada di Kumai untuk penyeberangan, sama ada di Bahur. Cuma di Bahur itu karena akan multipurpose, jadi pengelolaannya oleh KSOP gitu. Terus ada juga pelabuhan di Sampit untuk laut, nah itu dikelola oleh KSOP, serta Kobar, Kota Waringin Barat adalah pelabuhan Panglima Utar, itu dikelola oleh KSOP juga. Terus sebagai informasi juga di Kalimantan Tengah juga ada beberapa bandara, ada 8 bandara di beberapa wilayah, diantaranya di Palangkaraya itu ada Cilikriwut, terus di Sampit ada Haji Hasan, terus Kobar di Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun ada Bandara Iskandar, terus di Kuala Kurun Bandara Kuala Kurun, di Katingan ada Tumbang Samba, Bandara Tumbang Samba, terus di Seruyan ada Kuala Pembuang, di Barsel adalah Bandara Sangu, dan terakhir di Muara Tewe adalah Haji M. Sidik. Itu adalah transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Gitu. Berarti di Kalimantan Tengah banyak juga bandara ya? Iya, banyak juga nih Banyak bandara, banget, pelabuhan maupun terminalnya. Di samping itu juga kita melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan tadi terminal, BPKB, serta pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan. Sampai pembangun pelabuhan itu berarti masih tugasnya Iya. BPTD ya Pak ya? Iya. Ya, luar biasa berarti BPTD ya. Terus untuk sarana di sini melaksanakan keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan. Jadi ada beberapa selain untuk kegiatan pembangunannya, kita ada JOS, terus zona aman sekolah. Nah itu bisa dalam bentuk bantuan teknis nanti apabila ada kebutuhan dari Pemda yang ada di jalan kabupaten atau kota atau provinsi, itu dalam bentuk bantek bisa. Untuk kita di jalan nasional bisa dilaksanakan oleh kita sendiri. Terus ada ras rute aman sekolah. Serta yang nggak kalah pentingnya di sini terkait untuk sebagai stimulus angkutan umum. Jadi kita ada angkutan jalan perintis. Jadi angkutan jalan perintis. Sementara ini kita tahun ini ada 10 trayek di beberapa kabupaten kota. Jadi tugas fungsinya apa sih? Jadi ya itu sebagai stimulus atau harapannya nanti setelah 5 tahun maupun faktornya sudah 70% bisa didorong menjadi angkutan komersial. Jadi semakin maju untuk angkutan umum. Nah, kendala kita di Kalimantan Tengah ini itu, jadi angkutan umumnya masih sangat minim sekali. Harapan dari angkutan jalan perintis ini maupun nanti kedepannya juga dari kabupaten kota bisa membangun angkutan umum massal gitu. Terus terakhir adalah yang lalu lintas. Jadi lalu lintas angkutan sungai, danau, lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, yaitu melakukan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta melakukan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Di sini kita selain
biasanya kita tiap tahun kita ada pelaksanaan ramcek gitu. Ramcek ini itu biasanya yang rutin itu di hari-hari besar, misalnya Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru, itu pelaksanaan ramcek itu yang besarnya. Tapi kita juga secara periodik melaksanakan ramcek, khususnya di terminal itu setiap kendaraan yang masuk dan keluar itu harus diramcek. Jadi harapannya keselamatan serta keselamatan untuk penumpang lebih terjamin lah gitu. Terus pembangunan di lalu lintas kita ada Paskes ya. Jadi Paskes itu fasilitas keselamatan terdiri dari marka, rambu, traffic light, guardrail, terus warning light. Nah itu, jadi di jalan nasional kita melaksanakan pembangunan, bisa juga sebagai bantek. Jadi bantek itu bantuan teknis itu bisa di kabupaten kota. Terus kita juga ada pemasangan rambu sungai serta halte. Jadi itu terakhir ada kelompok jembatan fungsional. Jadi itu struktur organisasi beserta masing-masing tugasnya lah. Gitu. Iya. Berarti ya Pak ya, bisa saya tangkap nih sedikit. Intinya kalau misalkan ada mau pembangunan pelabuhan maupun pengadaan rambu, intinya dari kabupatennya sendiri ya Pak ya, Dinas Perhubungannya aktif apa enggak nih ya Pak ya. Kalau misalkan mereka mau pengadaan. Semuanya itu usulan dari kabupaten ya Pak ya. Kabupaten kota. Cuma secara hierarki mengusulkan ke provinsi. Betul. Nanti ditembuskan ke kita. Gitu. Nanti dari kita ditembuskan lagi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Iya. Secara singkatnya kita sebagai jembatan ya Pak ya, jembatan daerah ke pusat gitu. Iya betul. Tadi ketinggalan juga kita ada pelayanan kepada masyarakat juga. Kita di bidang sarana, kita ada akreditasi pengujian kendaraan bermotor. Itu di masing-masing pengujian kita ada 13 ya. 13 Pak. Kita ada 4 ya, kita kan ada 14 kabupaten kota, cuma pengujian yang sampai saat ini aktif baru 13. Jadi satu pengujian yang belum aktif itu di Pulpis ya. Cuma sekarang kita sedang mencoba untuk bekerja sama. Kita kan ada kendaraan pengujian juga. Nah kita bisa bekerjasama dengan Pulpis. Nanti harapannya juga itu bisa membantu teman-teman Dinas Perhubungan yang di wilayah Pulau Pisau untuk melaksanakan pengujian bisa menggunakan kendaraan kita. Iya. Terus selain akreditasi juga kita ada kalibrasi ya. Jadi sebelum di akreditasi harusnya dikalibrasi dulu. Sehingga alat-alat memastikan alat-alat yang ada di pengujian itu berjalan dengan baik gitu. Dan sudah oke lah gitu. Nah ini masukan sebagai harapannya juga untuk mempermudah semuanya. Ini harapannya dari baik akreditasi, kalibrasi maupun pengukuran. Harapannya ke depan sudah bisa online lah. Jadi untuk memudahkan masyarakat juga. Jadi nggak perlu datang ke sini gitu kan. Jauh-jauh juga kan kita dari kabupaten ya Pak ya. Iya, kita Kalimantan Tengah luas ya ya Pak. Jadi Kalimantan Tengah ini udah wilayah terluas di Indonesia. Iya, provinsi terluas. Iya, provinsi karena kan sebelumnya Papua, cuma kan Papua sudah terbagi ya gitu. Oke, jadi itu tadi ya struktur organisasinya ya. Jadi di BPTD itu ada 4 ya, ada tata usaha, ada prasarana, ada sarana, sama lalu lintas, sama kelompok jabatan fungsional. Nah kemudian di BPTD itu ada yang namanya satuan pelayanan ya Pak ya, itu ada terminal ya Pak, ada segala macam ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak apa aja Pak itu satuan pelayanan yang ada di BPTD Pak. Terima kasih. Jadi terkait satuan pelayanan kita ada 6 satuan pelayanan. Jadi 1 terminal, 2 UPPKB, 3 pelabuhan. Jadi terminal itu kebetulan berdekatan atau bersampingan dengan sekretariat atau kantor BPTD, yaitu
Terminal WA Gara ini di Palangkaraya. Kota Palangkaraya ya Pak. Ya, jadi memang sangat besar sekali ya. Iya benar Pak. Nah, itu harapannya nanti ke depannya PR kita juga lah. Jadi bisa meramaikan terminal gitu. Jadi apa sih ya bisa untuk dalam bentuk nanti apakah ada terkait angkutan BTS, harapan juga bisa ada di sini. Terus angkutan pemadu moda dari bandara, nah itu harapan ke depan bisa dilaksanakan untuk meramaikan terminal, serta angkutan-angkutan umum juga bisa lebih banyak lagi, karena kan kemarin agak turun pas pada waktu COVID ya semuanya itu. Dari darat, laut maupun udara. Nah, ketika COVID itu juga angkutan umum sangat kurang sekali. Nah, ya mudah-mudahan Pemda kedepannya bisa ada alokasi anggaran buat subsidi angkutan kota. Itu baik bisa dalam bentuk lelang maupun bagaimana nanti kita kan ada PP juga, PP 35 terkait 10% dari kendaraan bermotor itu bisa untuk transportasi. Nah, itu bisa diambil dari situ terkait pengujiannya juga. Terus kedua UPPKB itu ada di Anjes Rapat di Kabupaten Kapuas serta Pasar Panas di Barito Timur. Terus untuk pelabuhannya kita ada di Pangkoh, nama pelabuhannya di Pulpis. Terus ada pelabuhan penyeberangan Kumai di Kota Waringin Barat, serta yang baru terbentuk adalah Satuan Pelayanan Barito di Kabupaten Barito Utara. Nah, itu harapannya khususnya yang satpol-satpol pelabuhan ini dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, terus inspeksi terhadap kapal-kapal yang ada sehingga keselamatannya lebih terjamin. Sementara itu fungsi satpol-satpol yang ada. Oke, jadi tadi ada 6 satpol ya di bawah naungan BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Ya, untuk terminal pas sekali bersebelahan ya Pak ya sama kantor BPTD ini ya. Ya, itu teman-teman juga masih banyak juga tuh yang belum tahu tuh kantornya BPTD di mana gitu kan. Iya. Jadi kantor BPTD itu ada di Jalan Mahir Mahar Ya, di Lingkar Luar ya. Betul, Mahir Mahar kilometer 1 di Lingkar Luar. Ya. Iya. Kalau masih bingung itu di sebelah terminal aja deh gitu. Tepatnya kalau Pak Hari nih dari Kota Palangkaraya Jalan RT Amilono, kalau ke kiri ke Banjar, nah kita ke kanannya. Nah, gitu ya kurang lebih ya, biar Pak Hari ini mengerti gitu di mana kantornya kita. Mungkin tambahan sebagai rencana kita ke depan, harapannya terminal tipe A bisa ada penambahan lah, mungkin sekitar di wilayah bisa di Lamandau karena kan perbatasan dengan Kalimantan Barat. Terus UPPKB juga harapan ke depannya juga kita sudah karena kan baru ada di perbatasan di Banjarmasin sama di tengahnya kan Pasar Panas ya. Nah, sedangkan di perbatasan Kalimantan Barat itu belum ada. Jadi harapannya nanti UPPKB itu juga bisa dibangun di Lamandau, terus maupun di Sampit yang ada pelabuhan. Nah, harapannya ke depannya bisa terbangun sehingga pengawasan untuk over dimensi dan overloading itu bisa lebih terkontrol gitu. Baik, semoga ya Pak ya. Amin. Di tahun ini mau tahun depan semoga bisa ada pembangunan UPPKB di arah Kota Waringin tepatnya ya Pak ya. Kota Waringin maupun Lamandau. Betul. Baik, dari tadi udah dijelaskan banyak nih ya Pak ya terkait BPTD sendiri. BPTD ini Balai Pengelolaan Transportasi Darat di bawah naungan Dirjen Perhubungan Darat. Iya, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Betul.
Terus juga dibentuknya BPTD tadi itu di awalnya udah lama ya Pak, dari 2012 ya Pak. Iya. Cuman berubah nama jadi BPTD itu sejak tahun 2017. Semoga Pak Hari bisa mengerti, bisa membedakan tadi yang udah dijelaskan Bapak ini yang luar biasa, singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian mungkin sekian dulu dari kami, akan kita bahas lebih lanjut, akan kita kulik-kulik lebih lanjut tentang peraturan-peraturan, tentang tupoksi tiap-tiap seksi lagi. Akan kita bahas di next podcast kita nanti ya. Di episode selanjutnya Betul. lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya, tetap pantengin terus YouTube kita. Nanti kita bakal selalu update kok. Nanti mungkin setiap bulan ya itu pasti nanti ada episode terbaru gitu. Baik, sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi Pak Hari semua. Akhir kata, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.